1012 yang diberi judul Itching atau gatal. Di awal kita dilihatkan cover chapter oleh Oda, di mana Oda menggambar si Jabrik Kid yang sedang membuat burung besi dari kekuatannya tersebut. Dan ada pula satu keluarga burung kecil yang bersarang di kepala Kid. Untungnya nggak bersarang di bawah ya, hehehe. Oke, kita masuk ke awal chapter 1012. Di awal chapter kita diperlihatkan para samurai yang berada di lantai 3 Onigashima untuk menyelamatkan Momonosuke. Izo kemudian bertanya kepada Okiku mengenai lengannya yang putus akibat serangan dari Kaido. Okiku menjawab, luka seperti ini terasa geli saja. Aku akan mati jika jiwaku memudar. Lagi pula hatiku lebih sakit dahulu kau menghilang dari Wano Kuni. Lalu Izo pun hanya bisa meminta maaf kepada adiknya ini. Lalu Kawamatsu bertanya kepada Izo, bagaimana pendapatmu jika negeri Wano menjadi negeri yang terbuka? Izo pun menjawab, sebaiknya kita bicarakan itu nanti jika kita selamat sampai pagi nanti. Di sisi lain, karena pasukan mereka kalah jumlah di setiap pertempurannya, Kinemon memberi usul agar para samurai berpencar. Lalu dia yang akan menyelamatkan Momonosuke dan melindunginya sendiri. Okiku pun meminta kepada Kinemon agar dia sendiri yang akan benar-benar membunuh Kanjuro kali ini. Lalu Kinemon menyetujui permintaan dan mengizinkan Okiku untuk ikut bersamanya. Lalu para samurai yang lain pun berpencar. Di sini Nekomamushi bertemu dengan Sicilian dan monyet dari suku Ming, si Barete. Kemudian Sicilian memberitahu kepada Nekomamushi bahwa si Pedro sudah mati dan pembunuhnya saat ini berada di Wano Kuni, yaitu Perospero. Setelah mengetahui itu, Nekomamushi langsung bergegas pergi ke arah Perospero. Kemudian, cerita pindah ke loteng lantai 1. Di sini adalah tempat Momonosuke, Yamato, dan Shinobu berada. Yamato mengatakan bahwa mereka tidak boleh bergerak bersama-sama, karena pasti mereka akan ditemukan oleh Meris, binatang sensor buatan Kaido itu. Jadi di sini Yamato mengatakan akan membuat tipuan kecil di mana dia akan membuat Momonosuke buatan dan membawanya pergi berdua bersamanya, agar mengira bahwa Momonosuke berada bersama Yamato itu. Lalu sebelum pergi, Yamato bertanya kepada Momonosuke, bagaimana keadaan Luffy? Momonosuke menjawab, dia baik-baik saja, namun sekarang hanya terdengar hanya ada 2 suara saja. Setelah mendengar jawaban dari Momonosuke, dia pun langsung bergegas pergi. Dan setelah Yamato pergi, Momonosuke membuka buku jurnal ayahnya itu. Nampaknya di sini Momonosuke sudah bisa menyadari kekuatan pendengaran suaranya itu, sama seperti Oden dan Roger yang bisa mendengar suara. Lalu cerita pindah ke dalam kastil lantai 2. Di kastil lantai 2 ini Sanji yang sedang berlari menuju ke tempat Momonosuke berada. Di sana Sanji yang sedang bertarung dan membawa boneka salib besar. Dan ternyata salib besar yang dibawa oleh Sanji adalah Zoro yang sedang terluka parah. Lalu di sini flashback kecil pun diperlihatkan. Ketika Zoro, Lau, dan Zeus muncul tepat berada di depan Sanji, lalu Sanji bertanya kepada Zeus, mengapa kau tidak bersama Nami? Zeus pun tidak menjawab dan ketakutan lalu pergi begitu saja. Lau yang mendengar suara Big Mom pun langsung berkata kepada Sanji bahwa dia akan pergi ke tempat Big Mom. Kemudian Lau mengatakan kepada Sanji, saat ini Zoro telah mengalami 2-30 patah tulang, gendong dan perban dia, lalu pastikan dia masih sadarkan diri dan bernafas. Sanji pun meletakkan Zoro di atas 2 papan kayu dan menyelimuti tubuh Zoro dengan perban yang sangat tebal sehingga terlihat seperti boneka salib besar. Lalu Sanji pun menanyakan siapa yang berhasil membuatmu terluka cukup parah ini. Zoro menjawab Big Mom dan Kaido. Lalu Sanji pun berkata, sudah kuduga pasti kedua orang itu. Lalu bagaimana keadaan Luffy? Dia baik-baik saja, sepertinya dia baru saja menemukan sesuatu. Dia pasti akan menang. Itu sudah jelas. Zoro pun langsung tertidur. Lalu Sanji bertarung sambil membawa Zoro tanpa disengaja mereka bertemu Kawamatsu dan Izo. Dia memberitahu Sanji bahwa Kinemon sudah pergi menolong Momonosuke, jadi kau tidak perlu ke sana. Pada saat itu Zoro tiba-tiba terbangun dan berkata, kita harus pergi ke panggung utama dan menolong orang-orang di sana. Setelah berkata seperti itu, Zoro pun tertidur kembali. Kemudian cerita berpindah ke Big Mom di lantai yang sama. Kepala dari Page One terlihat masuk ke dalam lantai akibat pukulan haki dari Big Mom. Lalu Ulti yang kesal berlari ke arah Big Mom dengan ingin menghajarnya. Di sisi lain, Nami berteriak kepada Big Mom, Olin-chan, wanita itulah pelakunya. Big Mom pun menanggapi, diam kau anggota kru Mugiwara, setelah masalah ini selesai aku akan mengurusmu.
Lalu Nami dengan keahlian spesialnya, dia mengadu domba mereka berdua dengan berkata kepada Ulti, "Ulti-chan, kita pasti bisa melakukan ini. Mari bersama-sama kita kalahkan Big Mom." Ulti berkata, "Terserah, setelah aku selesai dengan nenek tua ini, kalian berdua selanjutnya yang akan aku habisi." Lalu di sini Ulti pun melompat dan siap menggunakan kekuatannya itu untuk menyerang Komachio. Dan dia pun langsung menampar Otama. Big Mom pun yang melihat Otama ditampar sangat kesal dan langsung berdiri di depan Ulti dan berkata, "Berani sekali kau melukai sahabatku." Ulti menjawab, "Bukankah kau melakukan hal yang sama kepada saudaraku si Page One?" Tanpa diduga-duga Nami di sini melompat dan menghajar Ulti dengan petirnya itu dan membuat Ulti terjatuh. Nami sangat kesal melihat Otama ditampar oleh Ulti. Lalu di sini Usopp berkata, "Hei Nami, bukankah kita harusnya kabur?" Nami pun menjawab, "Tidak mau, bagaimana aku bisa lari dari orang yang sudah memukul anak kecil? Aku akan membuat dia hancur seperti bubur." Cerita pun selesai. Ya, itu dia cerita dari One Piece di chapter 1012. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih sudah menonton.